Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, Ibu, Bapak, adik-adik, saudara-saudari sedama, selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, semoga ya kita semua ya memperoleh kesehatan, ya memperoleh kebahagiaan, dan memperoleh apa yang dicita-citakan. Nah, Ibu Bapak, ya pada malam hari ini, ya selain ya puja bakti yang dilakukan rutin setiap ya hari Jumat, nah pada hari ini juga dilakukan yang namanya patidana atau pelimpahan jasa yang ditujukan kepada Ibu Lim Kim Lian. Ya, sudah 100 hari. Ya, sudah tidak terasa ya, sudah berlalu 100 hari. Nah, Ibu Bapak, ya perlu kita ketahui. Jadi yang namanya makhluk hidup atau manusia itu ya terdiri dari batin dan jasmani. Nah, jadi ketika batin dan jasmani ini berpisah, nah disitulah dikatakan sebagai yang namanya kematian itu sendiri. Nah, maka ketika Bapak Ibu melihat ya ada orang yang mengalami kematian, nah kalau batinnya sudah tidak ada, nah maka dia sudah tidak bisa mendengar lagi. Ya tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, ya. Dicubit juga sudah tidak merasakan rasa sakit lagi. Kenapa? Ya karena batinnya sudah berpisah. Karena yang namanya perasaan itu ada di dalam batin itu sendiri. Seperti sedih atau menangis atau bahagia, itu ada di unsur yang namanya batin itu sendiri. Nah, maka untuk itu ya kita harus memahami ya di dalam kehidupan ini yang namanya tindakan-tindakan melalui jasmani, melalui ucapan, sesungguhnya itu ya bersumber dari batin atau pikiran itu sendiri. Ya, jadi batin dari atau pikiran itu sendiri. Nah, maka ketika kita ngerti atau ketika kita memahami ya yang namanya perbuatan ya itu keluar dari pikiran, ucapan dan perbuatan dari diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu bisa merenung dengan baik ya dengan ya, merenung secara mendalam ya tindakan-tindakan yang dilakukan sesungguhnya keluar dari ya tindakan kita sendiri, bukan tindakan oleh orang tua kita dan sebagainya. Nah, maka ketika ya kita sudah mengeluarkan yang namanya tindakan baik yang sifatnya baik atau tindakan yang sifatnya tidak baik. Nah, di sini secara dhamma atau secara ajaran ya Guru Agung Buddha Gautama, ya seseorang itu yang melakukan itu ya sesungguhnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Jadi sepenuhnya yang namanya perbuatan atau tindakan yang bertanggung jawab itu adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi bukan orang lain dan sebagainya. Nah, maka untuk itu
ya Bapak Ibu harus berhati-hati ya di dalam kehidupan itu sendiri. Nah, di dalam salah satu sutta juga Sang Buddha mengatakan ya ada 16 yang namanya upakilesa. Artinya apa? Kekotoran-kekotoran yang menodai watak seseorang. Jadi kekotoran-kekotoran yang menodai watak kita, perilaku kita. Ya, jadi misalkan yang tadinya baik, nah karena melakukan 16 hal ini, maka ya watak atau perilaku kita menjadi tidak baik. Akhirnya maka menjadi noda di dalam ya kehidupan kita. Nah, yang pertama di sini dikatakan di dalam bahasa Pali yaitu adalah abhijja wisamaklo, serakah, keinginan rendah, menginginkan ya barang milik orang lain. Nah, jadi ketika Bapak Ibu menginginkan barang orang lain, ya, apalagi sampai mengambilnya yang bukan menjadi hak kita atau menjadi milik kita, ini sesungguhnya ya dikatakan sebagai kekotoran yang menodai watak kita. Ya, jadi menodai ya sehingga ketika menodai watak kita, yang namanya barang yang tidak diberikan itu sendiri. Ya, jadi karena itu ya kita harus tahu di dalam kehidupan. Nah, kemudian yang kedua adalah dosa. Dosa ini dalam bahasa Pali. Artinya di dalam bahasa Indonesia itu dikatakan sebagai kasar dan kejam. Ya, jadi ketika dia berbicara, ketika dia melakukan tindakan, ya dia melakukannya dengan ya ucapan atau tindakan yang kasar atau kejam itu sendiri. Atau bahkan mungkin kadangkala ya sampai melukai orang lain, yang menyebabkan penderitaan kepada orang lain. Ini kan tindakan-tindakan yang kasar yang dilakukan melalui ucapan ataupun tindakan itu sendiri. Nah, maka ketika di dalam diri kita ada yang namanya dosa ini, ya, ini akan menjadi ya mengotori watak kita. Ya, sesungguhnya di dalam diri kita ini sesungguhnya ya pada dasarnya ada yang namanya hal-hal yang baik. Ya, cuma karena dikotori oleh kekotoran-kekotoran batin, ya seperti keserakahan, kebencian, ya ketidaktahuan, ya iri hati, ini mengotori diri kita, mengotori diri kita. Ya, sehingga ketika diri kita menjadi kotor, apa yang terjadi? Ya kita akan melakukan hal-hal yang tidak patut. Nah, maka ketika sudah melakukan hal demikian, dianggap itu adalah hal yang baik. Ya, dianggap itu adalah hal-hal yang tidak merugikan orang lain. Kenapa? Ya karena waktu kita sudah dikotori. Ya, perilaku kita atau pikiran kita sudah dikotori oleh yang namanya tadi adalah ya kata-kata kasar atau kejam tadi. Ya, tindakan yang kejam dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah koda. Koda ada dalam bahasa Pali artinya adalah pemarah. Nah, jadi kalau orang suka marah ini sesungguhnya menodai atau mengotori watak dirinya. Yang tadinya baik, tapi karena dia suka marah, akhirnya mengotori. Nah, kemudian menganggap ya ketika dia marah ini ya dianggap sebagai hal yang baik. Padahal itu adalah kekotoran batin. Ya, nah, coba kalau Bapak Ibu lihat seperti Guru Agung Buddha Gotama, cerita-cerita suta-suta, beliau ini tidak pernah marah kepada siapa. Beliau
selalu mengacu kepada yang namanya cinta kasih dan kasih sayang. Jadi di dalam pikirannya itu selalu ada yang namanya cinta kasih dan kasih sayang. Nah, kalau Bapak Ibu di dalam kehidupan, di dalam dirinya itu punya yang namanya cinta kasih dan kasih sayang, nah tentunya Bapak Ibu tidak akan marah. Apalagi ya kalau kekotoran batin ya menjadi lenyap, ya tentunya sudah tidak ada kemarahan di dalam diri kita. Nah, nah syukur-syukur seperti malam hari ini ya, Bapak Ibu ya, kumpul-kumpul seperti ini ya tidak ada yang marah. Nah, kalau tidak ada yang marah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kedamaian atau kebahagiaan. Mempengaruhi ya keluarga kita dan sebagainya menjadi tidak damai. Arti Putus-putus, Bante. Mute-nya, Bante. Mute-nya tertutup, Bante. Mic-nya. sudah ada. Oke, sudah, Bante. Hilang ya. Putus-putus. Ya, yang keempat adalah upanaha. Artinya adalah mudah tersinggung. Jadi kalau ada orang berbicara sedikit, nah biasanya orang ini mudah tersinggung, sakit hati, kemudian ya dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit sakit hati. Nah kalau Bapak Ibu dalam rumah tangga, kalau dikit-dikit sakit hati, wah ini bahaya. Ya, jadi bahayanya kenapa? Ya bisa membuat ya ketidakdamaian itu sendiri, atau tidak membuat yang namanya kebahagiaan itu sendiri. Nah, maka jadi orang itu jangan mudah baper. Ya, jadi jangan mudah baper. Ya, karena Sang Buddha sudah mengatakan, kan namanya manusia hidup, makhluk hidup itu ada dipuji, ada dicela. Ya, ada untung dan ada rugi. Nah, jadi kalau kita memahami hukum ini, batin kita harus seimbang, menyadari bahwa hidup ini wajar dipuji, wajar dihina. Nah, tapi ketika kita dihina, jangan sampai ya batin atau pikiran kita ini terpengaruh. Nah, kalau terpengaruh, pikirannya menjadi kotor. Nah, kalau sudah kotor, kalau sudah keruh, pusing atau tidak Bapak Ibu? Stres atau tidak? Stres. Nah, iya. Padahal seperti makanan, misalkan Bapak Ibu, ada orang memberikan makanan atau minuman. Nah, ketika makanan dan minuman ini tidak kita makan, maka makanan dan minuman ini tidak masuk ke dalam perut kita. Nah, demikian juga dengan ucapan. Kalau ada orang berbicara kemudian kita tidak memasukkan ke dalam batin kita, tidak memasukkan ke dalam pikiran kita, jangan sampai memunculkan kebencian. Nah, yang terjadi apa? Ya tidak akan masuk ke dalam diri kita. Ya, seperti Bapak Ibu nih di rumah nih misalkan ada pintu. Nah, kalau ada pintu, kalau misalkan ada orang masuk, diizinkan masuk, ya pasti bisa masuk. Tapi kalau tidak diizinkan, orang itu juga tidak bisa masuk. Kenapa? Ya karena pintunya tidak dibuka itu sendiri. Nah, demikian juga dengan diri kita. Jangan sampai membiarkan hal-hal yang tidak baik ini masuk ke dalam batin kita. Ya, kecuali kalau Bapak Ibu sudah sanggup seperti Sang Buddha, ya tidak apa-apa. Ya, kita ini kan belum sanggup. Kadangkala ya diomongin sedikit saja sudah kesel, sudah jengkel kan gitu. Wah, apalagi diomongin yang lebih parah lagi. Nah, maka untuk itu ya kita harus menutup ya pintu-pintu indria kita.
Ya baik itu pikiran, mata, telinga, ya kemudian ucapan, tindakan, dari apa? Dari hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau punya mata, fungsinya itu apa? Ya melihat yang baik. Punya telinga, gunanya untuk apa? Ya mendengar yang baik. Jangan sampai nanti ada yang gosip ditempelin gitu. Ya, ini tidak baik. Ya, jadi dihindari supaya apa? Ya supaya tidak mempengaruhi. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan waktu anak-anak kan baik. Nah, kemudian karena pergaulan, karena kontak, ya telinga mendengar, ya pikiran kemudian kontak dengan pikiran, ya, akhirnya apa? Mempengaruhi watak dari seseorang itu. Jadi kebiasaannya seperti apa ya tergantung dari ya bagaimana orang itu merespon. Nah, maka seperti Bapak Ibu lihat seperti cerita Anggulimala saja, ya sesungguhnya baik, tetapi karena pergaulannya dengan orang tidak baik, akhirnya Anggulimala menjadi tidak baik, ya kan? Nah, makanya harus berhati-hati. Nah, kemudian yang kelima adalah maka. Maka itu adalah merendahkan sifat mulia dan jasa orang lain. Nah, ini jangan sampai. Nah, jadi kalau ada orang lain berbuat baik, jangan sampai Bapak Ibu merendahkan atau menghina, ya. Jadi kalau misalkan di situ ada biku, ada siapa, ada umat yang ingin berdana, ingin melakukan kebajikan, walaupun sekecil apapun, Bapak Ibu jangan sampai merendahkan. Ya, jadi jangan sampai ini pikiran yang tidak baik, karena kalau dikembangkan, ini mengotori batin kita. Iri terhadap orang lain melakukan kebajikan, iri terhadap orang lain berbuat baik, ini kan bahaya. Nah, sedangkan diri sendiri tidak pernah berbuat baik, tetapi iri kepada orang lain berbuat baik. Nah, ini bahaya. Ya, paling tidak ketika kita melihat orang lain berbuat baik, ya kita tidak muncul hal demikian. Ya, walaupun kita belum bisa berbuat baik, tetapi ya syukur-syukur di dalam dirinya punya yang namanya mudita, turut berbahagia melihat orang lain melakukan kebajikan. Jadi ikut senang. Ya, jadi ikut senang ketika ada orang lain berbuat baik itu ikut senang. Nah, kalau sudah ikut senang demikian, pasti pikirannya juga menjadi damai. Ya, menjadi tenang. Kenapa? Karena tidak diliputi oleh kekotoran-kekotoran batin tadi. Ya, sesungguhnya keruwetan atau yang dikatakan kepusingan di dalam kehidupan ini, ya sebabnya tidak lain adalah dari diri kita sendiri. Ya, jadi diri kita sendiri. Kadang-kala melihat orang lain iri hati, cemburu, ya kemudian mungkin muncul kebencian dan lain, yang membuat siapa? Diri kita sendiri. Akhirnya ketika kita melakukan demikian, yang menderita siapa? Ya diri kita. Nah, tapi kebanyakan orang itu tidak mau peduli terhadap ya, dirinya sendiri. Padahal ya, Bapak Ibu kalau bertanya kepada dirinya sendiri, hidupnya ingin bahagia. Ya, nggih napa mboten? Enten ya, pasti ingin bahagia, tetapi tanpa disadari apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, justru membuat dirinya tidak bahagia. Ya, misalkan kalau iri hati, misalkan melihat tetangganya kok sukses, iri terus, apa yang dipikirkan? Akhirnya apa? Pikirannya mengarah ke situ, mengarah kepada ketidaksukaan, ketidaksenangan. Nah, kalau sudah mengarah ke demikian, otomatis yang namanya kebahagiaan itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Karena pada saat itu pikiran kita sedang diliputi oleh iri hati, sedang diliputi oleh yang dikatakan ya ketidaksukaan tadi atau kebencian tadi. Ya, karena kalau Bapak Ibu perhatikan yang namanya bahagia sifatnya itu tidak bisa muncul bersamaan dengan ketidakbahagiaan.
Kalau Bapak Ibu bahagia, pasti ketidakbahagiaan dia akan tenggelam. Tetapi ketika Bapak Ibu tidak bahagia, kebahagiaan dia akan tenggelam. Jadi sifatnya saling yang muncul saling bergantian sesungguhnya. Tergantung kondisinya. Jadi hal ini tidak bisa secara bersamaan bahagia, ya, kemudian tetapi tidak bahagia, tidak bisa. Jadi sifatnya memang dia suka dan duka ini muncul selalu sifatnya bergantian. Ya. Nah, kemudian yang keenam adalah palasa. Palasa itu adalah sombong atau menganggap dirinya lebih tinggi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu misalkan di tempatnya orang kaya, kemudian lihat orang lain miskin, menganggap dirinya lebih tinggi. Ya, ini sombong. Ya, kalau dirinya pandai, lihat orang tidak pandai, akhirnya menganggap orang lain rendah. Ini kekotoran batin sesungguhnya. Nah, ini yang menodai watak kita, ya, menodai pikiran kita sendiri. Maka ketika ini ada di dalam diri kita, otomatis kita tidak menjadi orang yang rendah hati. Kenapa ada kesombongan ini? Penyombongan diri, menganggap dirinya lebih tinggi, lebih baik, lebih pintar, pokoknya lebih dari orang lain. Nah, ini bahaya. Ini sesungguhnya keakuan atau kekotoran batin. Padahal kalau Bapak Ibu perhatikan ketika belajar Dhamma atau belajar ajaran Guru Agung Buddha Gautama, tujuannya apa? Ya tujuannya adalah untuk mengalahkan keakuan. Kesombongan itu dikalahkan. Atau bahasanya dilenyapkan. Keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, ini kan dilenyapkan. Nah, maka kalau Bapak Ibu lihat, ya seperti padi. Padi itu kalau makin lama makin berisi, dia makin menunduk, bukan sombong. Ya, demikian juga dengan diri kita. Semakin kita mengerti Dhamma, semakin kita belajar Dhamma, kita semakin menunduk. Ya, menunduk sini artinya bukan rendahan, tetapi karena kita mengerti. Karena di dalam diri kita memang kita memiliki kualitas yang baik. Tahu bagaimana cara ya menerapkan kehidupan itu sendiri. Ya, di dalam kehidupan itu bagaimana untuk menghargai, menghormat, ya tidak memunculkan kebencian, iri hati dan sebagainya. Ini tahu kualitasnya kan berbeda. Tapi kalau kita ini masih kadang-kala ya masih duduk melamun, nanti kemana-mana, ya nggak tahu, ya nanti muncul iri hati, tahu-tahu ya ingat perbuatan yang tidak baik dan sebagainya macam-macam. Nah, kemudian yang ketujuh adalah isa. Isa ini adalah artinya iri hati terhadap orang lain. Ya, jadi ada yang namanya isa, adalah iri hati terhadap orang lain. Ya, jadi kalau melihat orang lain sukses, melihat orang lain bahagia, ya, melihat orang lain memperoleh segala sesuatu, dia akan iri hati terhadap orang tersebut. Jadi kekotoran batin. Ya, jadi nanti diingat kalau Bapak Ibu muncul isa, muncul iri hati, ini dilepaskan, dibuang karena tidak ada guna di dalam kehidupan. Jadi nggak ada gunanya. Iri hati itu tidak ada guna. Ya, kenapa? Coba Bapak Ibu renungkan. Ya, ketika Bapak Ibu iri hati, misalkan, kenapa tetangga saya lebih kaya dari saya? Ada gunanya atau tidak? Padahal yang didapatkan oleh tetangganya itu hasil atau usaha yang dilakukan oleh diri sendiri. Kenapa kita harus iri hati? Nah, kenapa? Ya karena kekotoran batin kita. Kita merasa iri terhadap orang lain. Padahal yang didapatkan, yang diperoleh oleh orang lain itu adalah hasil dari usaha mereka. Ya, kalau ada iri hati, sudah otomatis ya Bapak Ibu akan memiliki hal yang demikian.
Nah, kemudian yang ke-8 adalah macaria. Macaria itu adalah kekikiran. Ya, jadi kekikiran ini juga ya sebagai ya kekotoran-kekotoran batin itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu kikir tidak mau berdana, karena di zaman Sang Buddha juga ada. Jangankan dia berdana kepada Sang Buddha, untuk berdana atau memberi kepada anaknya saja, ya dia sulit. Ini yang namanya kekikiran sesungguhnya. Padahal kalau Bapak Ibu bisa merenungkan yang namanya kebajikan atau perbuatan baik, ya ini terjadi ketika kita melakukan atau berdana, berbuat baik. Itu dari apa? Dari materi. Maka Sang Buddha juga sudah mengatakan, ya timbunan kebajikan itu bersumber dari apa yang kita keluarkan sesungguhnya. Jadi ketika Bapak Ibu berpikir baik, itu kan kita keluarkan. Berusaha untuk berpikir baik, berucap baik, itu kita keluarkan. Bertindak baik, itu keluarkan. Atau bahkan ketika Bapak Ibu punya materi, diberikan kepada orang lain, berdana, ini dikeluarkan. Nah, maka ketika dikeluarkan, sifatnya menjadi timbunan kebajikan. Tapi kalau Bapak Ibu simpan-simpan, ya mungkin di lemari, atau di mana, mungkin di kulkas, ya atau meninggal, ya nggak dibawa. Karena dia sifatnya adalah materi. Tapi ketika Bapak Ibu merubahnya menjadi kebajikan, ya itu akan dibawa tidak hanya di kehidupan sekarang, tetapi di kehidupan yang akan datang juga akan kita bawa. Nah, maka sering Bante mengingatkan kepada ya perumah tangga, ya tidak lupa mencari harta kekayaan yang sifatnya kebajikan. Kalau sifatnya materi itu hanya saat kita hidup saja, saat ini. Nanti kalau kita sudah meninggal, tidak ada yang dibawa. Rumah, punya mobil, punya pakaian, ada yang dibawa? Tidak ada. Jadi tidak ada yang dibawa sehelai pun. Yang dibawa apa? Ya ke perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik. Nah, kedua hal ini yang akan dibawa seseorang ketika mengalami kematian. Nah, kemudian yang 9 adalah maya atau bersifat menipu atau tidak jujur. Ya, wah, ini jangan lama-lama ya, kelamaan nanti. Kemudian yang 10 adalah satya, suka menyombongkan diri atau pembual. Jadi orang yang suka membual cara yang tidak sesuai dengan kenyataan. Suka membual, omong kosong bahasa katanya. Jadi apa yang dibicarakan itu tidak ada isinya. Ya, atau bahasanya kalau Bapak Ibu ya mungkin seperti tong kosong bunyinya nyaring. Ya, demikian. Artinya apa yang diucapkan ini tidak mengarah kepada hal-hal yang baik. Tidak mengarah kepada sifat-sifat yang luhur atau yang mulia. Jadi kalau ya ketika kita membual ini ya biasanya mengarah kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, maka Bapak Ibu harus berhati-hati ketika berbicara itu arahnya ke mana. Apakah tujuannya untuk hal-hal yang baik atau hanya hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan itu sendiri. Ya, makanya harus mengerti. Nah, kemudian yang 11 adalah tambak, artinya keras kepala atau kepala batu. Nah, jadi kalau diberikan nasihat, biasanya orang itu tidak mau atau bahasanya itu ngeyel, ya. Jadi karena kepalanya ini kan keras. Jadi kalau diberikan nasihat itu susah. Gitu. Nah, ini yang repot, ya. Jadinya repot. Dikasih nasihat yang baik tidak mau, diarahkan yang baik tidak mau. Maka dikatakan ya kepala batu itu sulit diberikan nasihat. Diarahkan kepada hal yang baik, sulit atau tidak mau. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah saramba atau suka menekan orang lain dengan kata-kata kasar. Jadi sukanya menekan orang lain. Jadi dengan mulut, dengan ucapan yang kasar, merendahkan orang lain. Ini namanya saramba. Ya, jadi hati-hati. Ini kekotoran batin juga.
Nah, kemudian yang ke-13 adalah mana atau kesombongan juga. Artinya adalah tinggi hati. Ya. Ya, kalau tadi menyombongkan diri, ini tinggi hati. Nah, kemudian yang ke-14 adalah atik mana atau menghina atau memandang rendah orang lain. Ya. Kemudian yang ke-15 adalah pemabuk atau peminum. Ke-16 adalah pemadak, malas atau lengah. Jadi kalau Bapak Ibu malas, lengah, itu juga kekotoran batin. Mau berbuat baik, kalau ada kemalasan juga tidak akan berbuat baik. Mau bekerja, kalau ada kemalasan juga repot. Karena kalau sudah malas itu alasannya banyak biasanya. Ya. Bangun pagi, bilangnya kepagian. Ya, bangun siang, bilangnya kesiangan. Kalau hujan, bilangnya masih hujan. Itu alasan dari kemalasan. Sebenarnya kemalasan itu banyak alasan. Nah, Ibu, Bapak, Saudara jamaah, nah, nanti ingatkan kembali. Jadi kita di dalam kehidupan ini ya sesungguhnya bergantung kepada apa yang kita keluarkan dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang luhur, ya jagalah pikiran, jagalah ucapan, dan perbuatan. Karena keluhuran dan kemuliaan itu bersumber dari tiga hal ini. Ya, kalau pikiran kita bersih, ucapan kita bersih, perbuatan kita bersih, baik dan sebagainya, kita akan menjadi yang mulia atau menjadi yang luhur dan sebagainya. Ya, ini Bante tidak lama-lama. Ya, kasihan Bapak Ibu juga sudah kayaknya sudah saku-saku. Ya. Ya, semoga kita semua ya berbahagia, ya memperoleh kesehatan, dan juga semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih kami aturkan kepada Bante Wirasatiko yang telah membawakan dhamma pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat terhindar, dapat menghindari kotoran-kotoran batin sehingga kita dapat mengarah kepada hal-hal yang luhur yang telah disampaikan oleh Bante tadi. Mudah-mudahan dapat kita praktekkan selalu dalam kehidupan sehari-hari.